serial yang bikin kalian penasaran dan deg-degan setiap episodenya. Dan ini pendapat gue. Hai, gue baru aja selesai nonton serial dari Netflix. Setiap episodenya bikin gue kayak nggak tenang banget. Yang pertama memang dari suasana yang dia bikin, penasaran-penasarannya. Yang kedua, karena emang dia pintar banget taruh ending, walaupun memang terkadang terlalu memaksa gitu. Judul serialnya adalah Burn the House Down. Serial ini dibintangi sama beberapa artis. Ada Mei Nagano yang waktu itu sering buat bintang di serial. Ada Asuka Kudo juga, ada Taishi Nakagawa. Terus sama satu lagi yang bikin gua kagum sama aktingnya dia adalah Michiko Kichisei, dan masih banyak lagi ya. Wah, aktingnya mereka pada ya. Aduh, gue pengen ngebahas aktingnya tapi gue mulai dari plotnya dulu. Drama ini tuh bercerita tentang seorang anak yang ingin mencari kebenaran tentang kebakaran terjadi pada rumahnya dulu. Karena kebakaran itu ya keluarganya hancur, ayahnya sama ibunya cerai, dia ikut sama ibunya terus jadi sakit, banyak hal yang terjadi. Makanya dia ingin mencari tahu kebenaran itu. Karena dia udah ngeliat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari teman ibunya. Jadi dia nggak kayak mikir kayaknya dia nih pelakunya. Soalnya sehabis kejadian itu ya dia nih nggak lama dia nikah sama bapaknya. Itu yang bikin kayak kayaknya sengaja nih, makanya dia pengen cari tahu. Jadi pembalasan serial ini juga diangkat dari sebuah komik dengan judul yang sama gitu. Semua yang terjadi di drama ini menurut gue bagus banget plotnya. Karena pertama kita dibikin bener kosong, kita bener-bener dibikin cari bukti nih kayak si cewek ini nih, teman ibunya ini yang diperanin sama Michiko Kichisei ini, dia kayaknya yang pelakunya. Pokoknya di awal kita udah dibikin seolah-olah dialah pelakunya. Dan itu yang gue mikir kayak wow, langsung intens banget ya. Cuma kayak bikin gue cuma dibikin nyari infonya doang gitu. Gue kira ini drama paling cetek lah. Ternyata enggak. Jadi plotnya bagus banget. Kayak gue bilang di awal, ini film tuh bikin kita misterinya pengen rasa, wah apa benar nih, wah apa iya ya. Setiap episodenya juga salah satu yang bikin gue kayak, kenapa sih? Walaupun berhasil, tapi kayaknya lu maksa banget setiap mau ending dibikin tegang, dibikin kita kayak penasaran buat episode selanjutnya. Tapi ada beberapa episode yang gue rasa kayak ini terlalu dipaksakan. Tapi overall untungnya nggak terlalu merusak filmnya. Alus tetap masih enak, dia pinter digocek dikit jadi kayak wah ternyata enggak, gini. Makanya menurut gue penulisan skenario nya itu pintar banget. Sebenarnya karakter memang begitu, sepanjang episode kita ngeliat karakter yang udah mentok emang begitu. Ada beberapa yang berubah, tapi beberapa karakter memang dibikin tetap sesuai sama dirinya dia gitu. Gak ada perubahan karena memang dia yang di core yang pengen kita gali gitu. Gue enjoy nontonnya karena memang seasik itu menurut gue. Karena gini, ada beberapa plot yang banyak banget gue nggak expect. Apa gue suka nebak-nebak dalam cerita, ini paling begini, ini paling begini, ini begini. Tiga kali gue kegocek, tiga kali gue kegocek. Sampai endingnya pun gue kayak, kok begini. Itu yang gue suka banget, kok begini. Dan gue nggak bisa nebak, kita nggak bisa nebak. Karena digiringnya pintar banget. Di awal katanya emang fokus banget satu karakter, lama-lama digiring ternyata patah, kepatah lagi. Loh, itu gue kayak, wih asik, tarik buat ngikutinnya kan. Dari faktor plotnya itu sudah menarik, dia pintar, bikin ingin balas dendam, dibikin dia penasaran, walaupun memang terlalu fiksi, di saat ada kebakaran kok ada satu orang senyum-senyum, tapi ternyata di belakang dijelasin, itu yang bikin gue, semuanya bereason, semuanya nggak cuma plot hole, nggak cuma psikopat. Terus kita ngomongin acting, gue lumayan ngikutin drama Jepang, walaupun akhir-akhirnya lagi enggak. Tapi Mei Nagano salah satu artis yang gue perhatiin juga. Di sini gue kagum karena biasanya dia itu selalu berakting yang jadi cewek-cewek polos, lugu. Oke, cewek-cewek lugu yang polos-polosan. Di sini dia tuh kayak, karakternya dimainin banget.
dia bisa jadi karakter yang lugu waktu dia jadi asisten rumah tangga itu, terus jadi manajer dia bisa jadi lebih cewek independen banget pola pikirnya. Pas dia jadi diri dia yang asli, uh apa gue ngasih dia bisa marah yang dapet. Kan pede gitu, lu kebiasaan main karakter yang lugu, marah lu tuh kelihatan nggak intimidasi. Di sini marahnya dia intimidatif banget. Itu gue kayak wow, wah gila actingnya. Jadi gue ngerasa ada beberapa artis yang makin gue sorot karena kualitas actingnya. Karena honestly, Jepang bagi gue untuk kualitas acting lumayan jauh. Beberapa doang yang gue liat actingnya bagus, karena kebanyakan Jepang itu yang gue pelajarin adalah karakter pemalu orang-orangnya. Terus kebanyakan yang diangkat jadi artis cuma modal tampang tanpa punya kualitas. Jadi kayak banyaklah artis top yang orang-orang suka, bagi gue actingnya ya B aja. Malah ada beberapa yang sampah gitu loh, cuma karena modal tampang gitu. Malah yang mukanya kebanyakan nggak terlalu wah tapi actingnya oke. Jadi kayak aduh, salah satunya nih Mei dapat semuanya. Dan plus poin dari Mei adalah dia bisa bikin karakter itu dengan ciri khasnya dia. Ada beberapa adegan yang gue bilang, lah ini Mei, tapi dengan karakternya dia kayak dimodif seakan dapat karakternya itu ngeklop sama dirinya dia aslinya. Jadi kayak wah, itu yang gue kayak wow. Terus si Michiko-nya, ini antagonis yang dapat antagonis ya. Tapi pas perubahan karakter, gue juga dapat gimana dia kayak kenapa di sini dia begitu. Jadi bagus banget. Beberapa karakter di series ini aktor-aktornya kelas, mungkin karena memang bawa Netflix, jadi seleksinya bener-bener ya lu nggak cuma punya tampang, lu bisa berakting, jadi kualitasnya oke banget. Salah satu yang gue kagum improve-nya adalah gimana sinematografinya berkembang. Karena sering banget kalau lu udah ngikutin gue, lu tahu gue sering berapa kali ngeritik Jepang dari sinematografi, karena Jepang masih ada sinematografi menurut gue yang tipe karakter orang ketiga, yang dimana kamera masih nggak stabil di bawahnya, kayak bener-bener lu jadi ada di sana. Memang positifnya adalah kita jadi lebih deket, tapi nggak stabilannya kadang-kadang jadi gelap, kadang-kadang kayak lu ada di situasi itu gitu. Jadi gelap, jadi standar banget pengambilan gambar ya. Di series ini pencahayaannya dimaksimalin, ada beberapa adegan yang menurut gue aduh bagus banget. Lu dibikin nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, situasinya mendukung, dia pencahayaannya lebih bagus. Walaupun nggak ada pengambilan gambar yang wah banget, kan ya ini drama satu lagi, jadi nggak perlu yang gimana-gimana, karena yang penting lu maksud ke tujuan lu aja gitu. Jadi overall sinematografinya gue nyaman dan gue senang karena akhirnya Jepang bisa nggak main sudut orang ketiga dan lebih mulai enak warnanya akhirnya. Sekarang gue pengen ngebahas masalah yang gue kurang suka dari series ini. Nggak tahu ya, karena memang dia komik ya, gue pengen berkomen tapi udah komiknya begitu, jadi bukan buatan si saudaranya ya pengen begini. Karena bagi gue sebenarnya series udah oke, sebenarnya udah oke, lu atau lu bikin tetap begini. Memang endingnya kita dikasih konklusi gimana karakter penting ini ke depannya, dijelasin dia bakal gimana. Tapi yang gue kurang suka adalah kenapa romansnya terlalu dipaksain banget. Ada memang adegan-adegan yang lu dibikin interest sama dia, feelnya balik lagi. Tapi menurut gue kenapa ya udah dibikin sekedar ya gue udah perasaan sama lu aja udah, atau enggak ya gue cuma pernah suka sama lu aja udah. Itu juga nggak kerasa gimana perasaan itu terbentuk, cuma di satu sisi doang. Itu kayak kurang kuat di build-nya, karena memang fokusnya kan awal memang di misterinya, dia pengen mencari misterinya itu. Jadi pas total endingnya dibikin ada begitu, gue kayak aduh dipaksa banget. Itu makanya gue kenapa selalu bilang ini salah satu PR-nya Jepang tuh jago banget padahal bikin cerita, kembangannya juga nggak jelek,
Kok Korea kan emang ngembanginnya jauh banget. Jepang tuh nggak jelek ngembangin, tapi emang jago bikin cerita buat dasarnya. Tapi jeleknya Jepang, kan kok Korea memang jeleknya adalah selalu happy ending. Dia berusaha gimana biar happy ending. Kalau Jepang adalah kadang-kadang eksekusi endingnya jelek, aneh. Kadang-kadang ngerasa kayak, kok begini? Kok kayak dipaksain banget? Paham lu ada perasaan dimana pas endingnya tuh kayak, kenapa harus begini sih? Itu Jepang. Di sini filmnya juga pada gue ngerasa ada beberapa bagian yang kayak, oke udah dijelasin konklusinya dia bakal gini. Tapi kenapa enggak udah lu bikin selesai aja gitu? Kalau enggak ini baik lagi atau gimana? Ya udah, lu gantungin aja atau enggak lu jelasin masih akhirnya ketemu atau gimana di jalan. Dia mulai saling PDKT secara normal, kan bisa kayak gitu. Ini dipaksa banget. Kalau nonton akan ngerasa dipaksa gimana. Jadi gue yang kayak selesai kayak gini, itu yang gue kecewa, sayang banget. Itu yang paling menurut gue ngerusak banget. Jadi overall gue suka sama series ini walaupun endingnya gue nggak suka. Tapi gue sayang harus nonton karena ini film bagus dan gue kaget Jepang bisa bikin kayak gini. Gue suka banget. Mungkin cukup sekian yang bisa gue bahas. Kalau kalian ada saran bisa kalian tulis di komen. Kalau kalian suka video ini bisa kalian like. Dan jangan lupa juga subscribe. Jadi coba tonton deh, pasti lo suka.